Halo, di video kali ini kami akan membahas tentang berita hoax dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Simak terus video yang akan kami sampaikan. Video kali ini merupakan persembahan kami, Angkatan 29, kelompok kedua, subkelompok pertama, peserta Latsar CPNS tahun 2021, dengan pengampu materi Ibu Dr. Randa Rita Clara MED, yang diselenggarakan oleh BPDSM Pemprov Su bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara. Indonesia menempati peringkat 5 sebagai negara pengakses internet tertinggi di dunia. Menurut data, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 175,4 juta dengan penetrasi mencapai 64%. Artinya, dari total 272,1 juta populasi di Indonesia, sebesar 64%-nya telah terkoneksi dengan internet. Hal itu cukup membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memanfaatkan media internet untuk mengakses informasi. Banyaknya pemberitaan dari berbagai platform media membuat penyaringan akan benar tidaknya informasi menjadi sangat sulit. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, WhatsApp membuat kita lebih mudah mendapatkan informasi dibandingkan mendapatkan informasi di media cetak seperti koran dan majalah. Namun, kemudahan yang kita peroleh ternyata membawa dampak yang serius. Media sosial ternyata menjadi ladangnya hoax. Lalu, apa sih itu hoax? Hoax merupakan berita bohong atau berita yang tidak terverifikasi kebenarannya. Ya, bisa dikatakan hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Faktor terbesar penyebab meluasnya hoax yakni minimnya literasi digital masyarakat. Literasi digital adalah kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima di era digital, termasuk media sosial. Kemampuan ini wajib dibutuhkan di era informasi seperti masa kini. Akhir-akhir ini dunia maya sering diterpa oleh berita palsu. Berita palsu ini sangat lazim disebut dengan berita hoax. Berita hoax ini biasanya disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kita sebagai masyarakat biasanya dengan sangat mudah terprovokasi sehingga menyebarkan berita-berita yang kebenarannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai warga negara yang baik dan yang telah mempelajari aksi bela negara, seharusnya kita bisa menangkal berita hoax. Menangkal berita hoax itu dapat dilakukan dengan beberapa tips. Yang pertama, periksa data. Apabila data-data di dalam berita tersebut hanya berupa opini, sebaiknya kita tidak usah mempercayai berita-berita tersebut. Ataupun apabila berita-berita tersebut hanya disampaikan oleh oknum-oknum seperti ormas, sebaiknya kita tidak terlalu mempercayai berita-berita tersebut, kecuali apabila berita tersebut disampaikan oleh instansi resmi pemerintah seperti Polri ataupun KPK. Kemungkinan berita-berita tersebut layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, mengecek keaslian foto. Cara mengecek keaslian foto bisa menggunakan mesin pencarian Google, yakni dengan cara melakukan drag and drop ke dalam Google Image. Hasil pencarian akan menghasilkan gambar-gambar serupa yang ada di internal sehingga dapat untuk dibandingkan. Ikut grup diskusi. Hal yang dapat kita lakukan yaitu menanyakan kebenaran mengenai informasi atau berita yang kita terima pada forum-forum diskusi anti-hoax di berbagai platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Di sana, kita dapat berdiskusi untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut. Apakah informasi tersebut valid atau hoax? Apabila berita tersebut hanya sekedar berita hoax, maka kita dapat mengutarakan ke orang-orang di sekeliling sehingga informasi hoax tidak lagi menyebar dan tidak merugikan banyak orang. Hati-hati dengan judul provokatif.
Berita hoax biasanya menggunakan judul yang sensasional dan provokatif, misalnya dengan menudingkan jari pada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, jika kita menemukan berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya kita mencari dari sumber lainnya yang berasal dari situs resmi. Kemudian bandingkan keduanya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, kita dapat mengetahui berita tersebut apakah fakta atau hoax. Dan yang terakhir, cermatilah alamat situsnya. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya dengan menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang masih meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat setidaknya 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, ternyata yang telah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai di angka 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang harus kita waspadai.